kita ingin meninggalkan cerita kebaikan. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah cerita yang indah. Cerita tentang orang kaya membangun masjid, cerita tentang anak yatim berprestasi, cerita tentang orang berilmu mengajar ke pedalaman, cerita tentang kebaikan, sehingga cerita itu menjadi inspirasi didengar orang lain. Orang beramal, amalnya mengalir ke kubur kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang meninggalkan suatu kebaikan lalu orang lain mengamalkannya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan amal orang lain yang melakukannya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Tamam. Malam nisfu Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban berarti malam 14 masuk malam 15. Jatuhnya adalah pada tanggal 13 Februari. 13 Februari. Jatuhnya juga malam Jumat. Luar biasa nih ya. Luar biasa jatuhnya, jadi malam-malam mulia semuanya juga nih, insya Allah. Nanti malam nih Sebaik apapun kita, sebagus apapun tutur kata kita, selembut apapun perbuatan kita, tidak semua orang suka. Pasti orang benci. Kalaulah baik itu membuat orang suka, tak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Mana ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Jadi nanti jangan antum komplain ke anak, saya Pak Ustaz sudah berbuat baik, sudah mencurahkan rahmat kepada manusia, kenapa mereka tak membalas? Kenapa kau komplain ke aku? Sejak kapan Tuhan mengangkat aku jadi juru bicara? Maksud saya, kita berbuat aja karena Allah, dibalasnya macam-macam. Berarti Allah nyuruh kita dapat pahala. Nama amalnya sabar. Nanti antum akan mengalami cakap saya itu mungkin tak tertangkap antum sekarang. 10-20 tahun lagi, oh ini maknanya dulu. Setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Berdamailah dengan kenyataan tanpa membenci keadaan. Dengan kita berprasangka baik bahwa setiap sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang beriman seperti itu. Nah, berdamailah dengan kenyataan tanpa membenci keadaan. Sangka baik. siwak la ilaha
الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, semua itu belum ada apa-apanya. melintang. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun, tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Apa yang paling besar di dunia ini? Nafsu, Apa yang paling dekat di dunia ini? kematian, Apa yang paling jauh di dunia ini? masa lalu, Apa yang paling berat di dunia ini? memegang amanah, Apa yang paling ringan di dunia ini? meninggalkan sholat, Apa yang paling tajam di dunia ini? lidah, Ustaz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalah aja. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga coba lihat. Waktu kita sarjana apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Enggak. Mau 2 periode, sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Nah, ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Karena cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada tidak ada masalahnya? Samping kanan saya ini banyak masalahnya juga Pak. Samping kiri saya Abdul bersaudara banyak juga masalahnya Pak. Maka Allah katakan, Das'at, seolah-olah Allah yang berkata, Das'at, Abdul, kalau ada masalah mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok, tapi apa masalahnya?
Kalau ada masalahmu Allah sampaikan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar, yang kedua perbaiki solat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling dia doakan kamu di status, semoga bahagia ya, hihihi. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya toh? Saya dulu Pak PJ 2014 ikut juga Pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Nggak mau. Dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar. Yang kedua perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu ngaji. Masih ingat rumus ini tentang makharijul huruf? Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf, ada 5 tempatnya, yuk hafalkan bersama. 1 itu al-jauf, bagian rongga mulut, yang keluar itu mad, hurufnya alif iya wawu. Yang kedua al-khayshum, bagian rongga hidung, yang keluarnya gunnah, mim dan nun dibaca dengung. Yang ketiga al-halqi, bagian tenggorokan, ada 3 bagian, pangkal, tengah, dan juga ujung. Keempat asyafatain, bagian 2 bibir, hurufnya ada 4, ba, mim, fa, dan juga wawu. Terakhir itu al-lisan, yaitu bagian lidah, hurufnya 18. Ingat-ingat hurufnya. Kaf, qaf, jim, shin, dan ya, ta, dal, to, sa, zal, zo, sod, sin, zai, la, na, ro, dan dod itu hurufnya. Nah, itu dia rumus makharijul huruf. Kira-kira rumus apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Jangan lupa stay tune terus di Hayu Ngaji setiap pada subuh dan pada asar. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal soleh teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu.
Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita Let me show you something amazing. Apa tuh? Al-Kautsar, surat paling pendek. Berapa kata yang dipakai dari awal sampai akhir? 10. Iya, masing-masing surat ada berapa jenis huruf hijaiyah yang dipakai? Ayat 1 ada 10 huruf. Ayat 2 10 huruf. Ayat 3 10 juga. Huruf yang paling sering muncul huruf apa? Alif. Berapa? 10 termasuk hamzah. Huruf yang muncul cuma sekali ada berapa? 10. Semua surat diakhiri pakai huruf apa? Ro. Ro dalam huruf hijaiyah urutan keberapa? 10. Menurut Livi, kenapa kira-kira semuanya dalam surat ini muter aja di angka 10? Enggak tahu. Cek ayat 2. Fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Kejadian apa tuh? Idul Adha. Tanggal berapa tuh? 10 Zulhijjah. Hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember, buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Apabila seseorang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu, anaknya kah, suaminya kah, istrinya kah, apalagi satu keluarga, Masya Allah, paket lengkap. Paket lengkap, satu keluarga tidak ada yang sholat. Masya Allah. Apabila seseorang sudah berani meninggalkan sholat, satu waktu aja dia tinggalkan, Allah cabut keberkahan hidupnya. Dan yang kita inginkan di dalam hidup adalah berkah. Yang kita mau dalam kehidupan ini adalah berkah. Rizki yang kita cari, usaha yang kita geluti, umur yang kita habiskan, yang kita mau adalah keberkahan. Dan keberkahan itu ada di dalam salat 5 waktu yang Allah wajibkan, yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'rajnya beliau. Sholat itu wajib, kecuali kanggo wong edan. Nak kepengen ora wajib. Ada matahari bersinar menerangi bumi di langit. Ya Ali ibn Abi Thalib minkum nasdarul mawahib ya tur. Salah satu nikmat Allah yang wajib sekali untuk kita syukuri adalah saat kita belum menunaikan sholat, Allah hadirkan dalam hati kita rasa gelisah. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belum sholat dan kita diberi rasa gelisah, bersyukur sama Allah, karena itu harta yang mahal luar biasa. Ketaatan seorang istri kepada suaminya bukan karena suaminya sempurna, melainkan karena Allah memuliakan peran ini. Ketika seorang istri mendapati suaminya memiliki kekurangan, mungkin muncul perasaan, mengapa aku harus taat? Ia jauh dari kata baik, sholatnya susah, kewajiban nafkah pun juga nggak diberi, kenapa harus taat pada suami yang demikian? Bahkan seringkali ketaatan terasa lebih berat daripada sholat malam atau puasa sunnah. Namun apa gunanya ibadah sunnah jika kita mengabaikan yang wajib? Karena Rasulullah SAW bersabda, seorang istri yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat pada suaminya akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan suami. Jika suami keliru, ingatkan dengan lembut. Namun ketaatan dalam kebaikan adalah tanda keikhlasan hati dan jalan menuju keberkahan. Ketaatan ini bukan untuk suami semata, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita taat sama suami bukan karena suaminya, tapi karena perintah dari Allah.
Banyaknya harta bukan berarti kita dimuliakan. Sedikitnya harta yang kita punya bukan berarti kita dihinakan. Yang terpenting apa yang dimiliki membawa lebih dekat sama Allah. Itu yang paling penting. Harta banyak lebih dekat sama Allah. Harta kita belum banyak lebih dekat sama Allah. Yang penting mah dekat sama Allah. Mau miskin mau kaya, mau sedang lapang ataupun sempit, yang penting dekat sama Allah. Menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat, itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dia bilang, saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah, Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati, 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kala ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia. Laki-laki itu lebih banyak akalnya. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak. Tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja. Karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja. Oh, ya, dengar aja, dengar. Tapi tidak tahan saya Ustaz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam. Tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. sudah Pak. Lebih diam aja. Pokok. Sudahlah. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan tuntas yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Iya Ibu toh? Maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Dihadapinya jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Kenapa? Sudah 21 tahun. Tidak cocok saya Ustaz. Saya bilang Ibu tahu tidak baut? Tahu Ustaz. Apa pasangannya baut Ibu? Mur. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama.